Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pandi TV bersama Dokter Pandi spesialis anak. Ya, ada beberapa request kali ini. Saya ingin berbagi sharing-sharing tentang pengalaman seputar pendidikan mental anak. Apa ya? Mungkin bukan pendidikan mental ya. Pendidikan karakter anak ya. Pendidikan karakter anak yang mungkin mau saya angkat kali ini adalah tema tentang bagaimana seorang anak itu mempunyai problem secara karakter yang namanya temper tantrum. Nah, temper tantrum ini mungkin apabila terjadi dan bertahan terus-menerus, tidak kita atasi, tidak kita lakukan terapi perilaku, kedepannya akan berkembang menjadi watak yang temperamental, menjadi lebih sedikit egois seperti itu di kemudian harinya. Ya, tentunya kita menginginkan segala sesuatu seimbang ya. Nah, temper tantrum tersendiri memang sebuah kondisi perilaku watak pada anak yang mungkin kalau saya sederhanakan dengan bahasa awam gitu ya, apabila seorang anak menginginkan sesuatu, dia menunjukkan gelagat yang harus segera, lalu kemudian dengan emosi yang meledak-ledak dan sambil marah-marah, sambil membanting-banting barang. Nah, itu sekilas tentang apa itu temper tantrum. Nah, pada dasarnya temper tantrum ini sering muncul diawali dengan pola pengasuhan dari orang tua dan wali ya. Wali di sini bisa siapapun ya, bisa nenek, kakek, ataupun asisten rumah tangga, ataupun orang lain yang dititip ya, seperti pengasuh dari tempat penitipan anak seperti itu, yang berpola asuh cenderung permisif ya. Permisif itu artinya memberikan segala yang diminta oleh si anak tanpa tarik ulur gitu sebenarnya, ataupun istilahnya mungkin tidak menggunakan strategi reward and punishment, dan salah satunya juga dalam tanda kutip memang terlalu memanjakan si anak ketika anak menginginkan sesuatu. Nah, level memanjakannya itu bisa sampai misalnya si anak menginginkan sesuatu, dan mungkin kita ambil contoh ketika kita memberikan barang-barang ataupun menurut keinginan yang dia butuhkan agak terlambat, ataupun pada dasarnya misalnya tidak boleh kita kasih atau tidak bisa kita berikan, kemudian ternyata si anak menunjukkan gelagat emosi ataupun marah, ataupun nanti naik lagi sampai membanting-banting barang, memukul-mukul badannya, melukai badannya. Dengan kondisi seperti itu, mungkin wajarnya, logikanya para orang tua tentunya akan mencoba memberikan apa yang diinginkan oleh si anak. Nah, ternyata secara penelitiannya, kondisi ini apabila berlanjut dalam jangka waktu yang lama, berulang-ulang, secara insting anak-anak kita akan berbicara ya di dalam hati, ini dalam tanda kutip, di dalam hati anak-anak kita akan mulai muncul insting yang mengatakan, wah, aku dengan marah keinginanku terpenuhi, wah, aku dengan membanting barang keinginanku terpenuhi. Nah, dari insting tersebut lama-lama akan berkembang menjadi bahasa. Sebenarnya ini bisa juga boleh kita kategorikan sebagai body language, sebagai bahasa tubuh, tetapi bahasa tubuh yang salah. Sehingga apabila anak-anak kita sudah terlanjur dimanja, sudah terlanjur kita berikan apa saja yang mereka inginkan, marah sedikit dikasih, ngambek sedikit dikasih. Misalnya contoh barang-barang yang mungkin tidak perlu, misalnya contoh saja anak yang belum umurnya, belum usianya, dia minta pinjam pisau misalnya, seperti itu berarti
Dan itu adalah sesuatu yang berbahaya. Seharusnya kan memang tidak kita berikan. Tetapi karena anak tersebut marah, banting-banting barang, dan kitanya berlandaskan, maaf ya, mungkin berlandaskan kasihan, berlandaskan tidak apa-apa, toh saya awasi, seperti itu. Tetapi ketika meminta dengan cara yang sebenarnya salah dan kemudian kita turuti, dalam jangka panjangnya akan mengarahkan anak kepada suatu kondisi yang namanya temper tantrum itu. Nah, kembali lagi pentingnya kita mencegah kondisi temper tantrum ini muncul, karena apabila kondisi temper tantrum ini kita turuti terus, ternyata bukan akan semakin membaik. Bukan kita mengharapkan wah nanti lama-lama dia kalau sudah bertambah umur mulai bisa berpikir jernih, logikanya sudah mulai jalan. Ternyata justru malah kebalikannya, anak-anak kita cenderung akan mulai secara otomatis justru malah akan menjadi watak yang temperamental, egois, tidak bisa kalah, keinginannya harus terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi, kondisi marah-marahnya akan menetap, kondisi membanting-banting barangnya akan menetap. Yang juga mungkin kita tidak inginkan adalah sampai melukai tubuh ataupun melukai orang lain. Nah, tetapi untuk anak-anak yang mungkin masih di usia balita, batita, yang sudah mulai menunjukkan gejala temper tantrum, jangan terlalu khawatir, kita masih mempunyai periode yang cukup untuk membentuk ulang karakter anak. Tipsnya mungkin cukup sesederhana, mungkin dengan bahasa saya pribadi yang sering mungkin saya utarakan kepada pasien-pasien saya, yang sebenarnya juga saya contohkan kepada putra-putri saya, yaitu semakin mereka menginginkan sesuatu dengan cara yang salah atau meminta sesuatu dengan cara marah, semakin salah, semakin tidak saya kasih. Ketika mungkin ada potensi-potensi tantrum pada setiap anak, suatu saat mungkin ada yang meledak ya, dalam arti sebenarnya kita tidak membiasakan, tetapi kok si anak malah muncul marahnya, dalam hal ini berarti muncul tantrumnya. Tugas kita adalah cukup diam dengan memasang muka yang tidak marah, ya, dan kemudian kita memberikan kesempatan tantrum itu sampai selesai sendiri. Lalu fisik kita, tangan kita gunakan untuk menjaga barang-barang kita, menjaga badannya si anak, agar supaya barang-barang kita tidak jatuh dibanting pecah, agar supaya badan anak kita, kalau misalnya dia memukul-mukul badannya sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan yang berbahaya bagi fisiknya si anak, kita tugasnya melindungi. Itu pun secara umum kita tidak dengan langsung memberikan nasihat, artinya kamu jangan begitu, kamu tidak boleh marah-marah, kamu tidak boleh membanting-banting. Itu nasihat tersebut kita lakukan ketika anak sudah selesai periode tantrumnya, fase tantrumnya. Nah, fase tantrum, pada saat satu kali fase tantrum itu secara teori akan selesai ketika si anak kehabisan energi untuk tantrum, kehabisan energi untuk marah-marah, kehabisan energi untuk membanting barang. Setelah selesai, insting si anak mulai akan berbicara ulang, yaitu yang kita harapkan adalah, oh aku sekarang kalau marah-marah kok sudah tidak mendapatkan barang yang saya inginkan. Begitu juga ketika dia membanting-banting, ketika dia memukul-mukul. Nah, oleh kondisi itu, karena kondisi itu, si anak mulai akan berpikir ulang justru bahwa berarti gimana ya caranya meminta dengan cara yang baik, memohon dengan cara yang baik. Nah, disitulah ketika energi sudah habis, tenaga sudah habis, kita mulai akan bisa memberikan nasihat-nasihat, memberikan masukan. Di usia berapapun, ketika anak sudah mulai ada interaksi, ketika tantrumnya selesai, tetap lakukan nasihat. Nah, mungkin demikian tips dan sharing pengalaman tentang temper tantrum pada anak. Semoga memberikan manfaat dan barokah, dan juga agar supaya kita menjadi orang tua yang baik.
dan anak-anak kita bisa tetap tumbuh kembang sesuai potensi genetik, bahagia selalu dan bisa memaksimalkan ibadah. Demikian sharing di Pandi TV kali ini, semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, dan apabila ada yang request materi-materi tertentu silahkan post komen di bawah dan juga catch up Instagram saya @kahayana untuk kita bisa berkonsultasi lebih dekat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.